Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 15 Rabiul Tsani 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi pengajian hari ini, mohon keikhlasannya untuk mendoakan salah satu dari jamaah pengajian kita, Bapak Tito
Cipto Bekti Susilo dari Candi Wulan. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kesembuhan total kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي Bapak Tito Bekti Susilo أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji dua ayat. Ayat berapa? Ayat 1 dan ayat kedua. Apa bunyinya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan memalingkan wajahnya ketika datang seorang yang buta kepadanya. Ayat yang pertama dan kedua adalah teguran. Dari siapa? Dari Allah. Untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi kita Muhammad SAW? Jawabannya ada di ayat yang ketiga yang akan kita pelajari malam hari ini. Jadi ayat yang pertama dan kedua isinya adalah apa? Teguran dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah bermuka masam kepada siapa? Ibnu Ummi Maktum. Kenapa Allah Azza wa Jalla menegur Nabinya SAW? Jawabannya, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Engkau berpaling, engkau bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum. وَمَا يُدْرِيكَ. Wahai Muhammad, tahukah engkau maksud dari kedatangan Ibnu Ummi Maktum itu kepadamu? Tahukah engkau? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Boleh jadi dia datang kepadamu untuk membersihkan diri. Orang yang datang jauh-jauh, tertatih-tatih, dan misinya sangat mulia. Ingin untuk apa? Membersihkan diri. Ingin untuk mensucikan jiwa. Apakah pantas orang yang datang seperti itu disikapi dengan kurang simpatik? Jawabannya, tidak pantas. Karena yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang pas. Yang beliau lakukan keliru, maka oleh Allah Azza wa Jalla beliau ditegur. Inilah korelasi antara ayat ketiga dengan ayat pertama dan kedua.
Jadi ayat yang pertama dan kedua menceritakan bagaimana Allah Azza wa Jalla menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah bermuka masam dan memalingkan wajahnya dari Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta. Sedangkan ayat yang ketiga menyebutkan alasannya kenapa Allah menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah menegur? Karena Ibnu Ummi Maktum datang dalam rangka untuk membersihkan dirinya. Orang yang seperti ini seharusnya bukan disikapi dengan sikap yang kurang simpatik. Justru seharusnya disambut dengan sambutan yang luar biasa. Inilah korelasi antara ayat 1-2 dengan ayat berapa? 3. Mari kita bahas ayat yang ketiga ini kata per kata. Wa ma yudrika. Wa ma yudrika. Yang pernah belajar bahasa Arab. Ma di dalam kalimat ini mengandung atau bisa ditafsirkan dengan dua penafsiran. Yang pertama bisa ditafsirkan dengan nafiyah. Sedangkan penafsiran yang kedua adalah istifhamiyah, ingkariyah. Kalau kita pakai penafsiran yang pertama, maka terjemahannya adalah wa ma yudrika. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu bahwa Ibnu Ummi Maktum datang untuk mensucikan diri. Engkau tidak tahu. Ini namanya nafiyah. Kalau istifhamiyah, ingkariyah, penafsiran yang kedua, maka maknanya adalah dari mana kamu tahu? Apa tujuannya? Ibnu Ummi Maktum datang kepadamu. Dari mana kamu tahu? Ini pertanyaan. Tapi pertanyaan untuk teguran. Kalau kita pakai penafsiran yang pertama, wa ma yudrika, artinya adalah engkau tidak tahu wahai Muhammad apa isi hatinya Ibnu Ummi Maktum ketika dia datang kepadamu. Maka sejatinya ini adalah pemberian uzur dari Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uzur sih Allah. Saya khawatir salah paham. Uzur. Kenapa uzur? Oh, Pak Ano ramangkat wis uzur. Tua. Itu gue maksudnya. Bagus. Alasan untuk memaklumi. Uzur itu apa? Alasan untuk memaklumi atau permakluman. Ini artinya uzur dalam kalimat saya barusan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas sikap kurang simpatik beliau. Jadi Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita sebuah alasan agar kita bisa memaklumi sikap kurang simpatik Nabi kepada Ibnu Ummi Maktum. Kenapa Nabi kok bersikap kurang simpatik kepada Ibnu Ummi Maktum? Karena Nabi tidak tahu. Wa ma yudrika. Engkau tidak tahu. Yang namanya orang tidak tahu melakukan kesalahan. Dimaklumi betul? Dimaklumi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bermuka masam karena beliau tidak tahu sejatinya Ibnu Ummi Maktum datang itu tujuannya apa. Kalau secara lahiriah, ya, yang kelihatan Ibnu Ummi Maktum datang nerabas. Nerabas apa? Kegiatan penting Rasul SAW. Kenapa kegiatan pentingnya? Allah. Kalau lagi fokus lagi nih, ujuk-ujuk apa?
Datang. Padahal, masih ingat gak kemarin? Rasulullah SAW ngapain? Hah? Sudah ngasih aba-aba. Kepada siapa? Kepada yang nuntun. Tapi Ibnu Ummi Maktumnya tetap maju baik. Yang kelihatan oleh Rasul SAW seperti itu. Tapi isi hatinya Ibnu Ummi Maktum. Nabi SAW tahu? Tidak. Seandainya Rasulullah SAW tahu isi hatinya Ibnu Ummi Maktum bahwa beliau datang untuk mensucikan diri, untuk memperbaiki diri, untuk membersihkan hati. Niscaya Nabi kita Muhammad SAW tidak akan bersikap seperti itu. Inilah yang namanya pemakluman. Dan ini penting, jamaah yang kami hormati. Supaya kita tidak suudzon. Kepada siapa? Kepada Rasul SAW. Kalau nggak dikasih pemakluman seperti ini, akan muncul orang. Wah, Nabi Muhammad SAW diskriminatif. Bersikap begitu lembut kepada para pembesar Quraisy. Begitu yang datang, orang buta, orang miskin, terus bermuka masam, bahaya ini. Bersuudzon kepada siapa? Rasulullah SAW. Nah, supaya tidak muncul suudzon itu, makanya Allah Azza wa Jalla memberikan pemakluman. Bahwa Rasulullah SAW melakukan sikap itu tidak ada unsur kesengajaan. Tapi Nabi SAW tidak tahu tentang isi hati siapa tadi? Ibnu Ummi Maktum. Berarti Allah Azza wa Jalla memberikan teguran sekaligus memberikan permakluman. Kenapa? Allah memberikan peneguran kepada siapa? Rasul SAW. Sekaligus memberikan permakluman. Saya tanya sama jenengan. Menegur tapi memaklumi. Menegur tapi memaklumi. Bertentangan enggak? Kita tegur nih, keliru nih. Terus kita maklumi. Bertentangan? Bertentangan. Ya enggak lah. Saya kasih ilustrasi. Jenengan punya anak. Umur 10 tahun. Lanang. Bocah lanang senengnya bal-balan. Bal-balan. Tapi kadang-kadang diomongi bal-balan malah nang jero rumah. Di dalam rumah. Jenengan sebagai seorang bapak, ketika ngelihat anak main bola di dalam rumah, apa yang jenengan katakan? Jangan. Ini bukan lapangan. Di dalam rumah banyak barang pecah belah. Ternyata tetap bal-balan. Kejadian. Apa kejadiannya? Cuci. Pas bunga kesayangan Mbak Putri. Kena bal. Pecah biar. Pripun jenengan? Pakai pripun jajan ini? Yang perlu dilakukan satu, tarik nafas. Kenapa? Benar emosi. Tarik nafas. Yang pertama perlu dilakukan adalah permakluman. Maklum? Bocah. Maka kita datangi Bapak tahu
kami itu senang main bola. Memaklumi, dia sedang melaksanakan hobi yang dia sukai. Dan itu hobi yang halal atau haram? Halal. Aslinya halal. Bapak tahu kamu lagi senang banget main bola. Ini namanya memaklumi. Dan Bapak juga tahu kalau kamu tadi itu enggak sengaja. Sehingga nggak ada mens rea. Ngerti mens rea? Pas saya sempat terkenal. Apa mens rea? Keinginan jahat. Ya. Nggak ada kamu berkeinginan jahat untuk apa? Untuk memecahkan. Bapak tahu kamu itu nggak sengaja. Dan Bapak tahu kamu ini orang baik. Insya Allah. Ini namanya pemaklum. Ketika anak dikasih kalimat seperti tadi, pripun? Sing awale pucet, terus jadi apa? Mandan apa? Abang maning. Ya, mulai. Nah, ketika kondisinya lagi seperti itu, baru kita kasih apa? Teguran. Makanya memaklumi dulu, baru apa? Menegur. Bagaimana tegurannya? Setelah anak itu suasananya sudah apa? Sudah mandan lega. Baru kemudian si bapak bilang, iya, walaupun kamu tidak sengaja, tapi yang kamu lakukan itu sebuah kesalahan. Kenapa? Pertama, Bapak sudah ingatkan. Di awal Bapak sudah ingatkan, ini bukan lapangan. Di rumah banyak barang pecah belah. Yang kedua, kejadian. Karena kamu tidak mengindahkan apa yang sudah Bapak berikan tadi, sampaikan tadi, akhirnya dampak buruk terjadi. Nopo? Pas bunga miliknya Mbah Putri pecah. Maka kamu harus tanggung jawab. Nah, apa tanggung jawabnya? Nabung untuk mengganti pas bunga yang kamu pecahkan. Dan jangan lupa kamu minta maaf sama Mbah Putri. Itu namanya seimbang ya. Jamaah. Itu namanya seimbang. Seimbang antara menegur dengan apa? Memaklumi. Kalau cuma memaklumi tok nggak baik. Kalau cuma menegur tok nggak baik. Memaklumi tanpa menegur membuat anak tuman. Ngasuk? Baleni maning. Ora kur pas bunga. Kaca jendela. Jadi memaklumi itu perlu diiringi dengan menegur. Jangan cuma memaklumi tok. Tapi menegur tok tanpa apa? Memaklumi. Itu akan membuat anak tertekan. Karena dia merasa tidak dimengerti hobinya, ketidaksengajaannya. Dan memaklumi ini penting supaya tegurannya itu lembut. Supaya apa? Tegurannya lembut. Bukan teguran yang kasar. Dan itulah yang terjadi di dalam kalimat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazdakka.
Di mana letak lembutnya teguran Allah? Perhatikan baik-baik. Dia kudu mikir ya. Siapa burung? Siapa burung? Nek mikir gue jadi orang ngantuk. Ngantuk gue gara-gara apa sih? Ngalamun. Jangan perhatikan. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan memalingkan wajahnya. Dia. Ini namanya kata ganti ketiga. Dia. Oke. Di ayat yang ketiga. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ma yudrika. Apakah kamu tidak tahu? Kamu. Kata ganti kedua. Di ayat pertama pakai kata ganti ketiga. Dia. Di ayat yang ketiga pakai kata ganti kedua kamu. Pertanyaannya, dia dan kamu siapa? Orangnya sama. Sinten? Nabi Muhammad SAW. Ini ada maksudnya, jamaah yang kami hormati. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata ganti dia. Begitu masuk ayat yang ketiga Allah menggunakan kata ganti engkau. Ini ada maksudnya. Disitulah terlihat kelembutan Allah di dalam menegur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembutnya di mana, Ustaz? Lembutnya kayak gini. Dia jauh kenapa dekat? Jauh. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur dari apa? Kejauhan. Tidak langsung apa? Apa kayak gitu? Muding-muding. Ya. Abasa. Dia bermuka masam. Nek langsung niku abas tak. Kamu itu bermuka masam. Ini kelembutan dari Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan kayak orang lain. Dan itu pun ditegur dari apa? Dari kejauhan. Tidak langsung ditegur secara frontal. Tidak dengan cara yang kasar. Bukan dengan cara yang menusuk. Rasakan. Pakai kata ganti yang ketiga. Abasa. Tapi. Kalau ditegur kelamaan jauh-jauh. Nanti bisa-bisa apa? Merasa apa? Merasa tertekan. Karena khawatirnya merasa dicuekin. Maka sama Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat wa ma yudrika, apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, engkau setelah menjauh terus apa? Mendekat. Lembut lagi. Jadi ibarat kayak gini. Ada seorang murid melakukan kesalahan. Maka si guru kemudian memberikan teguran. Siapa ya yang apa? Yang nyoret-nyoret tembok siapa ya? Kayaknya Pak Guru tahu loh orangnya. Kayaknya tahu loh. Karena yang megang apa namanya? Spidol itu udah kelihatan. Walaupun dia langsung Pak Guru tahu loh orangnya. Itu menegur dari mana? Kejauhan. Setelah menegur kejauhan dia merasa bersalah. Kemudian gurunya jalan. Kemana? Mendekat. Terus? Blok. Ura. Itu blok. Dia apa? Dielus-elus. Pak Guru tahu. Kamu suka apa?
gambar, tulisanmu bagus, tapi mbok ya jangan di apa? Dinding sambil apa? Dipeluk, dielus. Kira-kira kayak gitulah ya. Jadi pemakluman itu penting supaya tegurannya bisa dilakukan secara apa? Lembut. Ya kayak putranya jenengan sing ngasih cilik loh, melakukan kesalahan-kesalahan yuk pripun? Ya wajar lah. Emang jenengan biyen pas cilik ora kayak gue, malah bisa jadi lebih parah. Terus sekarang anak kita itu cuma sekedar apa? Iki loh, munggah apa caranya? Ini loh ada apa namanya? Ada tiang ini munggah loh. Caca. Padahal biyen ramane munggah apa? Gendeng dur. Kerpus. Sing ngomong kayak gue mas. Oke. Kemudian kita pindah ke kalimat berikutnya. Wa ma yudrika sudah selesai. Sekarang kita pindah apa? La'allahu yazzakka. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kamu tidak tahu wahai Muhammad. Bisa jadi Ibnu Ummi Maktum itu datang untuk yazzakka. Kenapa yazzakka? Membersihkan diri. Mensucikan hati. Di sini Allah Azza wa Jalla memuji sinten Ibnu Ummi Maktum. Apa pujian yang Allah berikan kepada Ibnu Ummi Maktum? Bahwa Ibnu Ummi Maktum datang untuk membersihkan diri. Tazkiyatun nafs. Mensucikan hati, mensucikan jiwa. Berarti membersihkan diri, memperbaiki diri, mensucikan hati, itu sesuatu yang bagus atau tidak? Bagus. Makanya Allah puji. Sehingga ayat ini sekaligus motivasi. Buat siapa? Buat kita. Untuk terus mensucikan diri, membersihkan hati. Caranya pripun? Ngaji. Seperti yang dilakukan sama Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu pengen membersihkan diri. Caranya bagaimana? Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun di antara kita yang pengen membersihkan dirinya, pengen mensucikan hatinya, maka yang langkah yang pertama adalah ngaji. Kenapa Ustaz? Benora keliru. Keliru pripun Ustaz? Pengen membersihkan diri malah ngotori diri. Kenapa Ustaz? Karena langkah yang dia lakukan tidak sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen ibadah malah terjerumus kepada amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya bukan tambah bersih, malah tambah kotor. Maka contohlah Ibnu Ummi Maktum. Pengen membersihkan diri, datang. Hadiri pengajian. Cukup? Cukup? Hadir pengajian dapat ilmu. Supaya lebih sempurna pembersihan diri itu, ilmu tersebut diamalkan. Itulah yang namanya tazkiyatun nafs. Pelajari ilmunya, amalkan ilmu tersebut. Kalau ilmu itu terkait dengan kebaikan, maka kebaikannya dikerjakan. Kalau ilmu itu tentang keburukan, bahwa A, B, C, D buruk, maka
tinggalkan. Contoh kebaikan. Ngaji. Barusan Ustaznya menjelaskan bahwa yang namanya kaum laki-laki nek sholat ya nang masjid. Itu namanya kebaikan. Berarti setelah hadir pengajian, pulang ke rumah, pripun? Sholat jamaah. Itu namanya mengamalkan kebaikan. Dapat ilmu di pengajian bahwa riba itu haram. Maka pulang tinggalkan apa? Riba. Itu namanya mengamalkan ilmu. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.